kalian baru dapat ular, mau itu dari alam atau captive bred, tapi mau adaptasi dia pas dia baru datang ke rumah kalian, kita bakal bahas itu hari ini. Nama saya Josh, and this is Indo Reptile Keeper. Kalau kalian mau pelihara ular yang kalian baru dapat, mau itu kamu beli dari orang atau beli dari atau ambil dari alam, kamu harus tahu ya, dia bakal stres buat beberapa lama gitu. Soalnya ular itu sebenarnya sih gampang stres. Nah, sebelum kamu ambil atau beli dari orang, kamu itu mendingan siapin tempat. Nah, ada banyak cara buat simpan ular. Ada orang yang bikin kandang sendiri seperti saya, ada orang yang beli kandang orang, ada yang beli terrarium atau gex, atau kalau kalian mau sederhana, kalian bisa pakai kontainer kayak gini. Nah, kontainer kayak gini ada dua hal yang penting yang kita harus bahas ya. Saya itu nggak punya yang berwarna ya, atau yang warna hitam. Jadi ini clear. Sebenarnya sih ini nggak bagus. Tapi kalian bisa tutupin pakai koran atau apa kalau kalian mau. Atau lebih baik kalian pilih yang berwarna, jadi nggak kelihatan. Terus tinggal kamu lobangin. Terus kasih lubang di atas ya. Yang kedua, harus ada kunci. Ini penting supaya ular kalian nggak kabur dan nanti istri kamu kaget atau pacar kamu kaget pas ular lagi ada di rumah dia gitu ya. Jadi make sure kalian bisa kunci yang benar. Oke, next yang kalian butuh tahu ya, itu substrat. Mau pakai substrate yang mana itu sebenarnya sih terserah kalian ya, tapi ada beberapa pilihan. Ini saya lagi pegang 3. Yang pertama ya, yang paling gampang, yang umum buat semua orang yang bisa dapat itu adalah koran. Koran ada di mana-mana, dan kalau kalian mau koran yang tidak ada tulisan, nanti saya link di deskripsi. Dan ada alasan kenapa lebih baik pakai koran yang kertas koran yang tidak ada tulisan, dan nanti kita bakal bahas itu. Opsi kedua adalah cocoa husk, kayak gini cocoa husknya ya. Dia kayak sabut kelapa gitu, dan dia itu bantu mengurangi bakteri dan bantu kurangi wangi kotoran gitu. Ular itu senang sama itu, jadi tidak masalah. Saya pelihara ular pakai ini juga nggak apa-apa. Yang ketiga, kalian bisa pakai coco pit. Nah, menurut saya coco pit itu paling top sih ya. Soalnya kalau ular berak atau kencing, ini nyerap cepat, dan pupuk ular itu kayak kayak digulung di dalam, jadi kering, pupnya jadi kering, jadi lebih gampang angkat ya. Jadi ini 3 tipe substrate yang kalian bisa pakai, dan nanti saya bakal setup yang sederhana aja buat hari ini. Kita akan pakai koran, oke? Soalnya ini yang paling dipakai di dunia reptil di Indonesia menurut saya ya, buat banyak orang ya, tapi nggak semua ya. Tapi untuk hari ini kita bakal ngomongin koran, oke? Tapi sama aja buat coco pit sama coco husk juga sama ya. Oke, jadi kita akan lanjut ke kandangnya ya. Saya akan ajarin kalian beberapa trik supaya ular kamu bisa adaptasi yang gampang dan enak dan cepat gitu ya. Jadi kita mulai sekarang, let's go. Oke guys, jadi ini kandangnya dan kita akan mulai setup. Tapi sebelum kita setup, kita mau bersihin dulu. Saya itu sebenarnya sih lagi pakai ReptiClean. Ini aman buat reptile dan dia disinfektan, tapi ya aman buat reptile ya. Jadi kita bakal spray dulu semuanya, oke, supaya tidak ada bakteri-bakteri gitu ya, supaya kandang mereka bersih. Dan ini agak penting ya, supaya tidak ada penyakit nanti. Oke, kita lap sekarang. Dan sebenarnya sih kamu bisa tinggalin disinfektan buat sekitar 3 menit juga nggak apa-apa, tapi saya mau lap cepat soalnya
Dari kemarin udah saya disinfektan ini, jadi ini cuma contoh aja buat kalian. Oke, yang kedua kita butuh ambil koran kita, oke? Jadi menurut saya kita lihat dulu ya. Wah, nyangkut di koran ini. Oke, jadi ini korannya. Kita akan lipat dulu, kita lihat size-nya. Oke, jadi kita mau ikat lagi sedikit. Nggak tahu, lipat bukan ikat, lipat ya. Dan kita lipat sini juga sedikit biar muat. Oke, dan ini udah 2 lapisan ya. Jadi sebenarnya ini bagus buat ular. Kadang-kadang ular itu suka ngumpet di bawah juga ya. Nah, kita bakal ngomongin itu lagi sebentar lagi, oke? Oke, jadi ini sudah kita set up ya. Jadi ada alat kandang. Dan sekarang kamu mungkin pikir harus taruh apa lagi ya? Well, tergantung ularnya. Kalau ular kayak ular sawah atau ular jali kecil ya, lebih baik kamu pakai kontainer sedikit lebih gede. Tergantung ularnya juga ya guys, oke? Jadi kamu harus bisa lihat gedenya ular kalian dan harus bisa pilih kontainer yang paling benar. Kamu bisa kasih hide box. Hide box itu tempat buat mereka ngumpet gitu. Jadi kalau kamu taruh di sini contohnya, nanti kalau ular itu takut, apalagi ular baru, dia akan masuk ke dalam sini dan dia akan merasa aman di dalam sini ya. Oke. Ini buat ular sawah gitu-gitu bagus. Cuman yang ini agak terlalu kecil ya. Saya pakai yang lebih besar di kandang saya. Oke. Ini buat pas mereka masih kecil. Oke. Jadi tergantung juga gedenya ular. Oke. Nah, kalau kamu taruh ular doang di dalam sini, terus kamu kasih air, maaf ya, ini agak gede, saya nggak ada yang lain. Tapi contoh kamu kasih tempat air ya, wadah air. Kalau bisa kasih yang lebih kecil ya. Dan enaknya ini flat ya, jangan pakai kayak bowl, mangkok gitu, jangan ya. Pakai yang flat. Jadi kalau ular emang mau masuk atau apa, nggak tumpah kayak gini. Oke. Jadi kamu kasih wadah, terus nanti ularnya ada di dalam. Terus kamu pikir, kenapa ya ular saya masih terasa tidak aman? Ya, kalau misalnya kamu nggak pakai hide box, oke? Kamu bisa ambil koran. Bentar, saya ambil koran dulu. Oke, ini satu trik guys ya. Oke, ini saya ada koran. Ini saya hancurin, bikin bola-bola kayak gitu. Terus kamu bisa taruh aja di sini kayak gini, taruh beberapa. Kalau tempat minum lebih kecil, kamu bisa taruh banyak ya, kayak gitu, oke? Dan kamu bisa bikin lebih kecil juga nggak apa-apa. Misalnya saya robekin, oke? Jadi kayak gini, oke? Jadi dia bakal ngumpet di bawah, di dalam ya. Sebenarnya sih 2 juga nggak apa-apa ya kalau buat segede ini ya, nggak apa-apa, oke? Jadi dia bakal terasa lebih aman kalau kamu taruh tempat-tempat buat dia bisa masuk ke dalam gitu dan terasa aman, oke? Nah, ini kenapa alasannya, maksudnya saya kenapa lebih baik kita beli kertas koran yang tidak ada tulisan. Soalnya kalau tulisan itu masuk ke dalam air, nanti tinta-tintanya juga ikut ke dalam. Jadi nanti saya bakal kasih link di deskripsi buat kertas koran yang polos ya, yang belum ada print. Kalian bisa pilih sendiri kalau kalian mau pakai itu apa enggak. Kalian juga bisa pakai yang lain kayak serbuk serbuk kelapa ya, yang kayak tali-tali gitu, kamu bisa taruh di dalam. Atau kalian bisa pakai kayak gini-gini juga bagus, tanaman palsu, taruh di dalam, jadi dia bisa ngumpet di dalam. Atau kalau mau lebih efektif ya, cari hide box yang cukup besar buat dia, taruh di sini ya, dan taruh ini di atas, oke? Jadi dia bakal terasa aman banget, oke? Kalau ular kalian terasa aman, dia bakal lebih gampang adaptasi, oke? Dan buat contoh, saya bakal masukin ular saya satu ke dalam sini. Cuman buat contoh aja ya guys. Oke, jadi tunggu sebentar, I'll be back. Oke, jadi ini adalah ular Pithias coros saya atau ular sawah. Kalau kalian
nggak tahu ular sawah itu cocok buat pemula. Jadi kalau kalian pemula pakai kamu bisa beli ular koros juga nggak apa-apa, dia baik, dia ini kalau nggak salah ini dari alam, tapi dia jinak banget sama saya ya, nggak pernah gigit saya sih sebenarnya sih ya, dia sedikit jengkel lah tapi masih baik. Oke, jadi kalian masukin ke dalam kayak gitu ya. Oke, terus kalian tutupin. Udah, itu aja ya. Jadi saya ulang ya, kalau misalnya kamu pakai kotak yang ada yang clear, kalian bisa pakai koran ya, dan kalian bisa tutupin sampingnya atau apa aja ya buat ini supaya dia terasa lebih nyaman. Oke guys, dan itu bakal bikin dia tenang. Nah, saya mau ingat kalian ya, soalnya banyak orang itu kadang-kadang gemes ya, pengen lihat gitu, kayak aduh saya pengen pegang, saya pengen lihat ular saya gitu. Jangan dulu, oke? Kenapa? Dia mau adaptasi, berarti dia harus tenang dulu di tempat yang baru ya. Jadi kalau bisa kamu biarin 1 minggu ya, habis 1 minggu kalian coba kasih makan. Oke, nah untuk makan saya mau kasih tips ya. Kalau ular kamu gede, contoh misalnya kamu ular jali ya, ular jali dia bisa makan ayam dog ya, baby chickens ya, ayam kecil. Oke, mereka bisa makan kodok. Tapi kalau untuk tikus ya, kalau kalian emang mau kasih pakan yang hidup, kasih tikus yang masih kecil banget, yang giginya belum ada ya, bukan yang pinkies ya, tapi yang pink bull kita bilang, oke? Buat tes makan. Kenapa? Kalau kalian taruh yang hidup di dalam kandang, dia bisa ngegigit ular kalian, oke? Dan itu bisa bikin ular kalian nggak mau makan juga, oke? Kalau mau aman sama kayak ular jali, Pithias coros, ular sawah kayak ular kopi, kopi sowo gitu-gitu ya, kalian bisa kasih kodok, coba ayam deh kalau mau yang dog ya. Kalau mereka mau makan, kalian jangan nonton juga ya, ini buat tes makan dulu. Jadi taruh di dalam, tutupin dan biarin aja dulu, nanti kamu balik lagi, kamu cek, kasihlah 15 menit ya sendiri ya, makan sendiri, nanti kalian bisa cek hilang apa enggak gitu. Kalau nggak hilang ya kalian bisa tinggalin lagi. Kalau saya kasih pakan yang sudah mati, jadi kalau dia nggak mau strike, dia nggak mau hantam makanannya, makannya, saya tinggalin aja di kandang, nanti saya tinggal 30 menit gitu, saya balik lagi, biasanya makan sudah habis ya. Dan kalau dia sudah makan berarti dia sudah aman buat di handle, tapi kasih sehari dulu ya buat makan turun supaya dia nggak muntahin lagi. Oke, itu tips dari saya, menurut saya. Dan kalau kalian mau lihat oke, dia lagi pakai wadahnya yang tempat air buat nongkrong, oke? Makanya pakai yang lebih kecil, jangan terlalu kecil, jangan pakai kayak aspa gitu, tapi cari tempat minum yang cukup gede ya, dan agak berat jadi nggak didorong gitu ya. Nah ini beda buat retic ya, mungkin kalau retic kalian agak susah bikin style kayak gini, kayak tempat high box kan nggak mungkin, tergantung besarnya retic. Tapi kalau kalian mau kasih tanaman palsu, daun pisang kering gitu-gitu, nggak apa-apa, kasih aja ya supaya dia terasa lebih aman, oke? Dan tinggalin aja dulu. Kalau bisa jangan pakai kontainer yang clear ya, pakai yang solid kayak hitam, merah, hijau, ada banyak kok ya, atau putih, tapi putih yang nggak bisa lihat ke dalam itu juga bagus. Oke, kita lanjut ke idea nomor 2. Kalau kalian punya budget, kalian bisa melakukan ini. Oke guys, jadi ini
opsi kedua ya, kalau kalian punya budget dan kalau emang kalian pengen lihat ular kalian, kalian bisa bikin atau beli terrarium ya, yang pakai kaca, sliding kaca. Ini bagus soalnya kalian bisa lihat ular kamu lagi apa gitu. Dan kalau kalian lihat di dalam ini, saya sudah kasih tempat minum, saya ada hide box di sini, dan saya ada hide box di sana, dan saya juga kasih batang-batang sama tanaman palsu buat dia, jadi dia bisa terasa lebih aman. Sebenarnya sih saya bisa isi ini dengan lebih banyak batang kayu. Saya masih setup sedikit. Sebenarnya sih saya mau upgrade si Pithias Coros saya ke kandang ini, tapi saya masih butuh bikin kandang satu lagi buat jali saya. Jadi ini juga contoh, dan ini saya pakai Coco Husk ya, media substrat saya pakai Coco Husk. Dan ini bagus, gampang buat dibersih juga, tinggal ambil pupnya, bersih-bersih sedikit gitu. Jadi ini opsi kedua buat kalian, kalau kalian mau ular kalian adaptasi. Paling buat minggu pertama jangan nyalain lampu dulu ya, atau buat berapa dari 1 minggu buat 5 hari jangan nyalain lampu dulu, biarin aja mati. Nanti 2 hari terakhir nyalain lampu, pakai timer ya, jadi 8 jam on, 8 jam off gitu, atau 12 jam on, 12 jam off gitu ya, mendingan 12 aja, 12 jam on, 12 jam off. Oke, jadi kalian bisa melakukan itu. Jadi saya akan ambil ular saya, oke, dan hello, oke. Tuh, kalau kalian lihat dia lagi ngumpet di tanamannya. Tuh, dia lagi ngumpet di tanamannya, dia terasa aman di situ ya. Oke, dia bisa hide, dia bisa santai-santai, dan itu bakal bantu mereka banget. Trust me, oke. Kalian itu bikin tempat yang banyak, bikin tempat yang ada banyak tanaman, nggak usah tanaman asli. Kalau mau tanaman asli juga nggak apa-apa, bisa pakai tanaman palsu. Bisa pakai koran, kayak contoh saya bisa pakai koran ya, yang bola-bola koran itu juga bantu banget, oke. Jadi dia terasa lebih nyaman gitu, dan adaptasinya bakal lebih cepat, percaya sama saya, oke. Jadi kita akan ambil si Hopper, namanya Hopper, oke. Kita ambil, hello Hopper, iya, ini bukan rumah kamu, ini cuma contoh, oke. Oke. Buntutnya belum, thank you. Oke, sini ke tangan saya dulu, Ya, kamu mau masuk lagi, aku tahu. Oke, ini Pithias Coros saya, namanya Hopper, dia ular baik, nggak pernah gigit saya, ya. Tuh, lucu. Dan dia adaptasi sama saya lumayan cepat, ya. Dulu dia nggak pernah strike, sekarang dia strike. Jadi saya senang banget sama ular ini, dan saya rekomendasi banget buat punya ular kayak gini. Dia senang buat di handle, gampang, jinakin juga cepat ya, makanannya nggak rempong, bisa kenapa apa, nah tuh kan, bisa kasih kodok, bisa kasih apa. Saya belum coba kasih ayam kecil, saya mau coba besok. Jadi kita bakal lihat tikus mencit, dia makan, dia hunt tikus mencit. Oke, jadi kita bakal masukin dia ke dalam kandangnya. Oke, kalian bakal lihat dia senang banget di kandang ini. Zoom, off he goes. Zoom. Tuh, cari rumahmu, di mana rumahmu? Oke, mudah-mudahan kalian bisa lihat itu. Dia lagi ke sebelah sana. Oke, dia lagi ngumpet di belakang situ. Ya, biasanya dia nongkrong di high box dia. Tuh, dia mau masuk ke dalam rumahnya ya. Jadi high box itu penting banget buat bikin mereka terasa aman. Soalnya kalau mereka takut, mereka bakal masuk ke dalam tempat yang kayak lubang gitu ya. Jadi high box juga penting guys. Oke, saya ulang lagi, high box. Tapi ya kalau kalian nggak bisa high box ya, tanaman palsu ya, isi ke dalam boxnya. Mana misalnya koran, bola koran, masukin aja, udah aman ya, dia bakal adaptasi cepat ya. Kasih seminggu guys, oke, kasih seminggu, alright. Oke guys, jadi conclusion adalah ada banyak cara buat adaptasi ular kalian.
ini cara saya, dan saya mau share sama kalian buat bantu orang-orang pemula. Kenapa? Karena saya sering lihat di grup-grup banyak orang bilang saya baru dapat ular ini, cara adaptasi gimana, cara bikin makan gimana, ya nafsu makan gimana. Ya kalau kalian mau mereka nafsu makan, ya kalian harus bikin mereka tenang dan senang di tempat baru mereka dulu ya. Oke, jadi ini beberapa tips dari saya, kalian bisa ikut atau kalian bisa ikut cara lain. Ada orang bilang pakai pakai alas kayak koran, terus udah tutupin, gelapin, biarin aja 1 minggu. Itu bisa juga, terserah kalian. Tapi kalau kalian mau coba opsi saya, silakan. Saya cuma mau kasih tips aja buat kalian hari ini. Oke, jadi terima kasih banyak. Kalau kalian belum subscribe. Kalau kalian belum like. Kalau kalian ada pertanyaan, kasih komen lah. Atau mau say hello, kasih komen, saya reply ke semua komen saya ya. Oke, terima kasih banyak. Selamat sore, siang, dan malam. And I'll see you all in the next video. This is Josh, and this is Indo Reptile Keeper Indonesia.